Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel kita. Untuk progres per minggu ini, per 2 minggu kemarin ya, kami sudah eh, mengembangkan aplikasi. Yang pertama mungkin saya akan tampilkan mengenai policy insurance, policy registration, membership, dan insurance transaction. Membership underwriting, membership accepted, dan rejected ya. Kalau ada reject ya. Kemudian membership, keanggotaan sendiri, registrasi, kemudian di sini ada policy registration ya. Oke, kita mulai pertama. Sebelum kita mulai, kita akan log out dulu seperti biasa. Oke, kita login lagi. Oke, pertama yang akan saya tampilkan mengenai policy registration ya. Ini ada contoh data-datanya. Kita punya policy registration information ya. Kemudian dia punya juga numbering and risk. Jadi kita bisa juga proses penomorannya seperti apa ya. Kemudian lagi kita punya insurance and produknya, artinya perusahaan asuransi dan produknya untuk polisi ini ya. Kemudian kita ada identifikasi apakah dia membuat certification number atau tidak. Nah, dia ada. Nanti pada saat proses pembuatan certification, sistem akan melihat kepada polis ini, dan juga dia punya informasi yang ada di dalam polis itu, atributnya. Oke. Nah, ini insurance-nya adalah perusahaan asuransi ya, perusahaan asuransinya. Kemudian lagi dengan produk apa yang dia akan berikan untuk asuransi itu ya. Kemudian lagi validity seperti biasa dia aktif, valid from dengan valid until, dan error log-nya kalau misalkan dia pada proses test state-nya, sistem akan mengecek semua capability daripada atribut-atribut ini, apakah memang tidak ada error atau ada error ya. Kalau ada error dia akan tampilkan error seperti ini ya, seperti itu. Ini policy registration. Kemudian sekilas sebenarnya policy registration itu nggak terlalu berat ya, nggak terlalu kompleks ya. Dia hanya kombinasi antara company, kemudian company yang yang membuat perjanjian terhadap pihak asuransi, kemudian produknya apa, berapa rate-nya, dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah kita masuk kepada membership insurance. Nah, membership ini adalah proses keanggotaan ya. Misalnya seseorang ingin membuat, atau seorang debitur ingin meng-create pinjaman kepada pihak bank. Kemudian pihak bank akan membuat asuransi terhadap debitur itu melalui modul ini. Artinya asuransi kemana gitu. Oke, kita mulai ya. Pertama mungkin informasi yang kita lihat tertulis ada kliennya, kemudian member code-nya, first name, last name, dokumen tipenya, authorized coordinator, control string, registered date, ya kan, register number, ya kan, kemudian lagi statusnya biasa, personal infonya apa, gender, email, tempat tanggal lahir ya, identity, KTP atau bukti SIM dan sebagainya. Kemudian lagi alamatnya, kota, provinsi, country, telepon, nomor Anda sebagainya. Nanti bisa ditambah lagi tergantung dari kebutuhan, kita bisa custom. Kemudian job infonya apa, artinya orang itu atau debitur itu dia bekerja di bidang apa. Tapi ini juga bisa kita tambahkan ya, tergantung dari capability daripada orang itu, apakah memang dia punya kemampuan di pekerjaan tertentu, atau mungkin dia punya satu pekerjaan sebenarnya mungkin, tapi dia mungkin berusaha atau apa, tambah-tambahan lagi ya, bisa kita tambahkan dengan menggunakan choose job ini. Kemudian accountability, dia adalah informasi untuk account numbernya ya, rekening numbernya di bank atau apa, kita bisa define di sini. Kita bisa define juga defaultnya dia. History available, historinya, dan ini adalah produknya. Produknya apa? Artinya satu orang itu mungkin bisa punya produk atau perjanjian asuransi atau punya polis asuransi di beberapa tempat di perusahaan itu, atau di beberapa produk di perusahaan itu ya. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Misalnya kita kasih nama
insurance, kemudian lagi kita punya authorized koordinator yang akan menentukan penomorannya untuk new yang ada di sini ya. Kemudian lagi register number, katakan ini adalah mungkin ini external number ya untuk perusahaan itu. Kita bisa define apa aja terserah. Ini external number. Kemudian lagi personal info, kasih nama misalkan Jakarta, tanggal lahirnya mungkin tahun 2000 misalnya gitu. Maret lah ya, tanggal Maret tahun 2000, identiti KTP, nomor identiti nomornya misalkan bla 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 bla, soalnya addressnya Jalan Jakarta Raya nomor 1, dah. City Jakarta nggak ada, whatever lah ya, udah ini Jalan Jakarta, misalnya Bandung lah, dia tuh satu Jawa Barat, kemudian Indonesia teleponnya 021 22 lah, sekian ya. Kemudian lagi nomor telepon 2 oke. Kemudian addressnya apa nih, ali@gmail.com. Oke, kemudian kita save ya, kita save. Ini langsung terbentuk otomatis generate number. Kemudian lagi personal info mungkin kita bisa tambahkan dia di PT mana, PT maju terus ya kan. Kemudian member fieldnya misalkan ID, kemudian addressnya Jalan Jenderal Sudirman misalkan. Tipe whatever lah ya, terserah levelnya apa, pekerjaannya apa sebagai sistem analis. Member levelnya ya, oke. Job type-nya save dulu, setelah oke. Nah, kemudian kita tambahkan produknya, artinya dia ingin tambahkan polisnya. Kalau ingin tambah polis, dia harus lakukan namanya confirm dulu. Statusnya kita rubah, oke, statusnya kita rubah, tadinya itu adalah plan, terubah menjadi change state, jadi confirm, change state, oke, confirm. Kemudian kita tambah, ini polisnya baru aktif, kita tambahkan polisnya. Sebentar, ini kan tadi, oke ya. Polisnya kita tambahkan, kemudian lagi tambahkan nama company-nya otomatis keluar, broker name-nya ya kan. Kemudian lagi police health insurance-nya, oke. Kemudian lagi tambahkan lagi uang pertanggungan 100 juta misalnya. Kemudian total tenornya